Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Latifianto. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga saja kalian sehat-sehat terus, dilancarkan rezekinya, aktivitasnya, dan yang paling penting selalu dilimpahi kebahagiaan. Nah, buat kalian yang masih setia menonton konten-konten Timnas Indonesia di channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan buat kalian yang baru bergabung, yang baru mampir di channel ini, saya ucapkan selamat datang di sebuah channel yang akan selalu menyajikan, membahas tentang perkembangan terbaru dari Timnas kebanggaan kita, Timnas Indonesia. Terutama kiprah Timnas kita di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nah, teman-teman sekalian, di hari Rabu kemarin, PSSI secara resmi telah mengumumkan bahwa Patrick Kluivert adalah pelatih baru dari timnas kita, Timnas Indonesia, yang diikat kontrak selama 2 tahun plus opsi perpanjangan 2 tahun untuk menggantikan pelatih sebelumnya, yaitu Coach Sintayong. Terus Sabtu kemarin, baru kemarin banget, sang pelatih asal Belanda tersebut sudah tiba di Jakarta sekitar jam 6 sore dan akan diperkenalkan pada media hari ini. Sebenarnya kalau kita mau flashback, penunjukan Patrick Kluivert diiringi dengan protes dari sejumlah supporter Timnas Indonesia yang merasa kalau Sintayong merupakan pelatih yang lebih berkualitas dan berpengalaman. Tetapi tidak ada yang abadi di dunia ini, teman-teman. Seperti pemain yang tidak akan selamanya bermain atau membela satu klub, pelatih juga sama. Dia tidak akan selamanya melatih sebuah tim yang sama. Termasuk dalam hal ini Sintayong. Ada hal-hal tertentu yang kemudian membuat pelatih kita dari Korea Selatan ini dilepas oleh PSSI. Oh ya, di video saya sebelumnya, sebelum video ini, ada di antara kalian yang menulis komentar dan meminta saya untuk menjelaskan gitu ya, menyajikan penjelasan kenapa Sintayong dipecat atau dilepas oleh PSSI. Itu sudah saya jelaskan beberapa hari yang lalu. Teman-teman bisa cek ya, kenapa Sintayong dilepas, ada beberapa alasan. Tentu ada banyak hal yang menjadi tanda tanya, tapi biarlah itu menjadi pembahasan di masa lalu. Karena hari ini kita sudah memiliki pelatih yang baru. Terlepas dari dinamika, drama, dan polemiknya, PSSI sudah memastikan 3 pelatih asal Belanda akan menangani timnas kita, Timnas Indonesia. Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala bakal dibantu oleh Alex Pastoor dan Danny Lanzard yang bakal melengkapi dari sisi taktik dan teknik. Nah, peran 2 asisten pelatih tersebut yakni Alex Pastoor dan kemudian Danny Lanzard akan sangat krusial, terutama sekali peran dari Alex Pastoor. Bahkan bisa dikatakan pelatih berusia 58 tahun tersebut bisa menjadi otak sebenarnya dari strategi Timnas Indonesia. Nah, yang menarik teman-teman sekalian, Alex Pastoor ini memiliki kecenderungan bermain yang mirip dengan Coach Sintayong karena dia cukup menyukai permainan dengan formasi 3 back di lini pertahanan. Bahkan Patrick Kluivert sendiri juga sebenarnya ya menyukai formasi 3 back. Artinya tidak melulu pelatih asal Belanda menggunakan formasi 4 back. Apalagi 2 bulan lagi kita akan menghadapi Australia di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana perubahan formasi besar-besaran tidak mungkin dilakukan karena akan sangat berbahaya, akan sangat riskan jika merubah mindset atau bahkan formasi di tengah perang yang masih berlangsung. Artinya, meskipun nanti bakalan ada perubahan, saya yakin begitu, tetapi tidak akan begitu kentara karena sebuah tim tidak akan langsung bisa beradaptasi dengan formasi atau skema baru yang dilakukan secara besar-besaran, sementara kita juga membutuhkan kemenangan untuk memastikan diri lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Kesempatannya terbuka lebar. Akan tetapi memang Alex Pastoor ini menyukai formasi 3 back. Dan itu sudah dia terapkan di beberapa klub yang dia tukangi atau yang dia bela, dia latih. Termasuk klub terakhirnya yaitu Almere City.
Seperti yang saya bilang tadi teman-teman sekalian, Patrick Kluivert dan dua asistennya serta tim kepelatihan nanti memiliki waktu yang sangat singkat gitu ya, yang sangat pendek untuk mempersiapkan tim dan merumuskan pola, taktik dan strategi yang tepat yang bisa digunakan oleh timnas Indonesia terutama untuk melakoni pertandingan yang paling dekat, yaitu menghadapi Australia dan Bahrain di bulan Maret. Apapun nanti pola permainan dan strategi yang bakal dirumuskan oleh tim pelatih timnas kita yang baru, yang terpenting pola atau strategi tersebut harus cocok dengan kondisi skuad dan kemampuan para pemain yang ada di timnas Indonesia saat ini. Karena perubahan, sekali lagi, perubahan yang terlalu radikal akan sangat berisiko, terlalu riskan. Apalagi ke depan ini, 4 pertandingan yang akan dijalani oleh timnas kita, timnas merah putih, adalah pertandingan yang sangat-sangat krusial. Hitung-hitungannya, Indonesia ya harus minimal meraih 3 kemenangan lagi untuk lolos langsung ke putaran final. Atau paling tidak, ya timnas kita harus menempati posisi ketiga atau posisi keempat agar asa untuk bermain di Piala Dunia 2026 itu terbuka lebar. Nah, kedatangan pelatih baru di tengah kompetisi, artinya di tengah kualifikasi yang pendek ini, ada kekurangan dan kelebihannya. Kekurangannya jelas dan ini menjadi hambatan utama bagi Patrick Kluivert dalam memimpin Indonesia nantinya, yaitu dia dan 2 asistennya tidak punya waktu yang banyak, yang panjang untuk mempersiapkan tim. 2 bulan itu bukan waktu yang cukup untuk mempersiapkan timnas di putaran yang ketiga. Tim pelatih tidak memiliki waktu untuk melakukan uji coba atau pertandingan persahabatan. Tujuannya ya untuk mengecek, memeriksa taktik dan strategi apa yang cocok, yang tepat untuk diterapkan. Bagaimana taktik dieksekusi dengan baik oleh pemain di atas lapangan, atau seperti apa komposisi pemain yang akan diturunkan terutama sebagai starter. Tim pelatih itu nggak punya kesempatan atau waktu untuk melakukan itu semua teman-teman sekalian. Bahkan pertandingan pertama Patrick Kluivert atau laga debutnya ini itu langsung menghadapi Australia. Dan masalahnya ini bukan pertandingan persahabatan tetapi pertandingan perebutan poin. Di mana yang harus dilakukan oleh tim pelatih itu ya bukan uji coba atau bongkar pasang strategi, tapi sejak awal itu sudah harus ditetapkan strateginya seperti apa yang akan dipakai dan siapa-siapa saja pemain yang bakal diturunkan sebagai starter. Ini tantangannya. Tapi menurut saya, jika tantangan ini bisa atau berhasil dilewati, saya yakin timnas Indonesia bisa bikin kejutan baru untuk Australia. Seperti saat memberikan kejutan untuk Arab Saudi di GBK. Tapi kalau kata Coach Justin, kalau tim pelatih dan para pemain bekerja sama, para pemain menghormati pelatih, dan pelatih bermain sesuai budaya sepak bola Belanda, yaitu menerapkan sepak bola menyerang, total football, maka timnas kita, timnas Indonesia akan memberikan hasil yang maksimal, hasil yang terbaik. Di sisi yang lain, kehadiran Patrick Kluivert ini dan 2 asistennya yang saya sebutkan tadi, bakalan menjadi kombinasi yang sangat luar biasa untuk kemudian membentuk timnas kita, timnas Indonesia yang lebih mengerikan teman-teman sekalian. Terutama ya mengerikan dan maju di masa depan. Patrick Kluivert ini memiliki pengalaman yang matang, terutama saat dia aktif sebagai seorang pemain yang pernah bergabung bersama Ajax, kemudian AC Milan dan Barcelona. Itu bakalan memompa semangat para pemain timnas kita karena mereka bekerja sama dengan ya mantan pemain yang pernah bermain di klub-klub besar seperti AC Milan dan kemudian Barcelona, ada juga Ajax. Selanjutnya, tidak hanya untuk pemain yang sudah ada, Patrick Kluivert ini juga bakalan menjadi magnet begitu bagi bergabungnya para pemain keturunan yang saat ini merumput atau berkarir di Eropa. Pemain-pemain seperti Jairo Riedewald misalnya atau Pascal Struijk bisa saja nanti bergabung dengan timnas lebih cepat. Apalagi Michel Becker yang sekarang bermain untuk Lille di Liga Prancis. Kalau Jairo bisa bergabung sebelum Maret tahun ini teman-teman sekalian, maka ini akan menjadi tambahan kekuatan yang sangat luar biasa, yang signifikan bagi kekuatan timnas, terutama untuk sektor tengah. Karena sejauh ini kita seringkali kalah di perebutan lini tengah, terutama ketika melawan tim-tim besar. Kenapa saya ngomong soal lini tengah? Karena tinggal sektor tengah, sektor ini yang belum mendapatkan tambahan kekuatan baru.
Nah, untuk lini depan kita sudah memiliki oleh Romeni dan mudah-mudahan proses naturalisasinya bisa selesai sebelum Maret begitu. Nah, kembali lagi ke kedatangan Patrick Kluivert di Indonesia, di mana pelatih tersebut akan menjalani laga debutnya bersama timnas Indonesia dengan melakoni laga tandang ke markas besar Australia pada tanggal 20 Maret 2025. Laga tersebut merupakan pertandingan ke-7 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Terutama ya untuk zona Asia. Sekaligus menjadi debut Kluivert dan para asistennya, serta menjadi awal dari era baru timnas Indonesia di bawah tangan dingin trio Belanda. Ada Patrick Kluivert, kemudian Alex Pastoor, dan Danny Lanzar. Kita bakalan menantikan perubahan baru dari segi permainan maupun formasi Indonesia di tangan Patrick Kluivert dan dua asistennya. Kita mungkin akan menyaksikan perubahan permainan timnas kita, timnas Indonesia, dari yang sering bertahan dengan sesekali mengandalkan counter attack atau serangan balik di era Shin Tae-yong ke permainan total football yang legendaris dari timnas Belanda. Oleh sebab itu teman-teman sekalian, dengan pemain yang sudah ada saat ini di timnas, terus kemudian ada ketambahan oleh Romeni yang sudah diproses naturalisasinya, dan Jairo Ridwan yang kemungkinan juga bakal bergabung sesegera mungkin, saya yakin timnas Indonesia ini nanti bisa meladeni, mengimbangi permainan Australia di Sydney Football Stadium nanti di tanggal 20 Maret. Paling tidak teman-teman sekalian, minimal timnas kita itu bisa meraih 1 poin. Atau kalau bisa ya harus meraih 3 poin sebagai modal untuk menjamu Bahrain di Gelora Bung Karno. Sekalian untuk mengunci tempat kedua. Oke teman-teman sekalian, saya kira itu yang bisa saya bahas, yang bisa saya ketengahkan ke kalian semua. Buat kalian yang nggak pengen ketinggalan informasi, kajian, atau diskusi terbaru mengenai kiprah timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, silahkan kalian subscribe channel ini dan sukai video-video yang sudah kalian tonton di channel ini, agar semakin lebih banyak orang yang menyukai dan menerima informasi mengenai perkembangan terbaru dari timnas kita, timnas Indonesia. Sekali lagi teman-teman sekalian, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah memberikan komentar, kritik, dan saran masukannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nyalakan notifnya. I'll see you on the next video.